analisis dialek Jawa di Yogyakarta dan dialek Jawa di Sumatera, dan analisis idiolek komedian Sule yang unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Arisa Bilbina dengan NPM 2405160198, Prodi Manajemen kelas D1 pagi. Pertemuan kali ini saya akan menganalisis dialek dan idiolek sebagai tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Winarti SPD MPD. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, kita perlu tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan dialek. Dialek adalah ciri khusus dari sekelompok individu atau masyarakat dalam menggunakan bahasa. Misalnya adalah kamu merupakan orang yang bersuku Jawa, dan ketika kamu bertemu dengan orang Jawa lainnya yang menggunakan bahasa Jawa halus, kamu pasti merasa kebingungan dan komunikasi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, itu dia yang akan saya bahas pada video ini, yaitu mengenai dialek Jawa di Yogyakarta berbeda dengan dialek Jawa di Sumatera. Tapi sama-sama bahasa Jawa, kenapa berbeda? Nah, ternyata perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena pusat kebudayaan Jawa di Jawa Tengah. Yogyakarta merupakan salah satu pusat kebudayaan Jawa sejak zaman Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16. Pada saat itu, bahasa Jawa berkembang di lingkungan kerajaan, terutama di Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang memiliki pengaruh dalam menentukan norma bahasa Jawa yang baku dan sopan, atau yang sering kita kenal sebagai bahasa Jawa halus. Bahasa Jawa di Yogyakarta kaya akan tingkatan bahasa seperti ngoko, krama, dan krama inggil. Selanjutnya adalah faktor geografis. Bahasa Jawa di Sumatera cenderung berbeda dengan bahasa Jawa di Yogyakarta. Hal itu disebabkan karena letak geografis yang berada jauh dari pusat budaya Jawa, sehingga bahasa Jawa di Sumatera tidak mendapatkan pengaruh langsung dari daerah asalnya, dan bahasa Jawa di Sumatera juga telah bercampur dengan bahasa lokal tersebut. Nah, jadi itulah yang membedakan mengapa dialek Jawa di Yogyakarta berbeda dengan dialek Jawa di Sumatera. Nah, setelah kita mengetahui perbedaannya, untuk lebih jelasnya, mari kita pahami contoh berikut ini. Dialek Jawa di Yogyakarta. Hujan apa? Teh? Kopi? Toyo putih? Dialek Jawa di Sumatera. Kepingin ngombe opo? Teh, kopi, banyu putih. Nah, meskipun pengucapannya terdengar berbeda ya, tetapi keduanya memiliki maksud yang sama atau arti yang sama dalam bahasa Indonesia, yaitu mau minum apa? Teh, kopi, air putih. Oke, contoh selanjutnya dialek Jawa di Yogyakarta. Kula ngamelaken runjukan. Dialek Jawa di Sumatera. Aku nggawe sampean ngombe. Nah, pengucapannya terdengar berbeda lagi nih, tetapi maksudnya tetap sama kok, yaitu artinya saya bikinkan minum. Oke, contoh dialek Jawa di Yogyakarta selanjutnya yaitu Wis pakul urung. dialek Jawa di Sumatera. Wis adus urung. Nah, lagi-lagi terdengar berbeda nih pengucapannya. Tapi maksudnya tetap sama kok, yaitu artinya sudah mandi belum? Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari dialek Jawa di Yogyakarta dengan dialek Jawa di Sumatera. Masih banyak lagi perbedaan dialek Jawa di Yogyakarta dengan dialek Jawa di Sumatera. Jadi itulah yang dimaksud dengan dialek teman-teman, bahwa suku sama tetapi pelafalan atau pengucapan bahasanya yang berbeda. Nah, jadi mengapa dialek Jawa di Yogyakarta umumnya menggunakan bahasa Jawa halus? Selain karena letaknya di Pulau Jawa, ternyata dialek Jawa di Yogyakarta terikat pada tradisi dan budaya lokal yang kuat di tanah Jawa.
Di sisi lain, dialek Jawa di Sumatera umumnya menggunakan bahasa Jawa kasar disebabkan karena Pulau Jawa dan Sumatera secara geografis terpisah oleh laut. Dan bahasa Jawa di Sumatera telah berkembang melalui proses akulturasi dengan budaya lokal yang membuatnya unik dan berbeda dengan dialek asalnya. Setelah kita memahami apa itu dialek, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu idiolek. Idiolek adalah ciri yang melekat pada setiap orang yang mempunyai variasi bahasanya masing-masing, yaitu berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, dan susunan kalimat. Yang paling dominan adalah warna suara, sehingga kita cukup akrab dengan seseorang hanya dengan mendengar suaranya bicara, tanpa melihat orangnya, tetapi kita bisa dapat mengenalinya. Sebagai contoh, mari kita lihat komedian yang satu ini, yaitu Sule. Ada Sule! Prikitiu! Kita sudah tidak asing lagi mendengar kata Prikitiu! Ternyata kata tersebut menggambarkan gaya bicara yang unik. Prikitiu! Kata tersebut sering digunakan untuk humor dan mengandung suasana yang ceria. Selain sebagai seorang pembawa acara, ketika mendengar kata Prikitiu! kita langsung ingat dengan salah satu komedian yaitu Sule. Prikitiu! Kata tersebut sudah menjadi bagian dari identitasnya sebagai seorang komedian yang dapat dikenal dengan banyak orang. Selain itu, kata Prikitiu! juga dapat digunakan untuk menarik perhatian audiens. Oke, jadi kesimpulannya bahwa dialek itu mencerminkan perbedaan pengucapan bahasa. Meskipun satu suku yang sama, sementara idiolek mencerminkan penggunaan bahasa yang unik bagi tiap individu yang tidak dimiliki oleh individu yang lain. Melalui analisis ini, kita dapat mengetahui perbedaan dialek dan idiolek. Dengan memahami dialek dan idiolek, kita dapat menghargai kekayaan bahasa yang kita miliki serta meningkatkan toleransi di perbedaan yang ada. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.